Assalamualaikum, halo semua. Saya Sinta Yudisia, penulis dan psikolog. Mau ngebahas lagi tentang Attack on Titan dari sudut pandang psikologis. Gimana perkembangan karakter-karakter tokohnya dari segi kepribadian atau personality development. Menarik loh untuk mempelajari karakter mereka dari kecil hingga dewasa. Hayu kita pelajari sama-sama, siapa tahu bermanfaat bagi diri pribadi atau orang yang kita cintai. Masih ingat kan Erwin Smith, Komandan Survey Corps, kesatuan keren dengan lambang Juno Tsubasa, Wings of Freedom dengan warna hijau yang sangat populer. Dia selalu jadi panutan Levi bahkan ketika Erwin sudah wafat. Sampai-sampai ketika Levi merasa gagal menghadapi kebuasan Eren, ia selalu terkenang dengan semua nasihat Erwin. Bukan hanya Levi, Armin pun teringat selalu dengan nasihat Erwin. Karakter Erwin yang matang, dewasa, pemberani, teliti, dan penuh perencanaan mewarnai para bawahannya seperti Levi Ackerman dan Hanji Zoe. Pembentukan karakter Erwin tidak lepas dari sosok sang ayah Mr. Smith yang juga berwibawa dan penuh kasih sayang pada sang anak. Ketika Erwin punya pertanyaan-pertanyaan sulit pun, Mr. Smith selalu bersedia menjawab pertanyaan anaknya. Wah, ayah yang bijak menghasilkan anak yang hebat ya. Levi Ackerman adalah idola banyak orang. Cool, very brave, and he's capable to make decision in any complex situation. Masa lalu Levi kelam banget, hidup di daerah kumuh dan kejam. Tapi kenapa ya anak kecil yang tumbuh di lingkungan sulit bisa menjadi pemimpin berwibawa dan cerdas? Pertama, ia memiliki sosok pengganti orang tua yaitu Kenny Ackerman sang paman. Kenny mengajari Levi cara bertahan hidup, menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jadi meski nggak punya orang tua, Levi masih memiliki tempat bernaung yaitu Kenny. Ya, walaupun di kemudian hari Kenny menjadi musuh Levi sih. Kedua, Levi punya beberapa mentor atau coach yang luar biasa, salah satunya Erwin Smith. Meski pertemuan awal mereka penuh konflik, nyatanya Erwin adalah sosok yang sangat dipercayai Levi. Ibaratnya Levi dapat seorang kakak nih dari sosok Erwin. Jadi Levi punya sosok orang tua pengganti yaitu Kenny Ackerman dan sosok abang dari diri Erwin. Para mentor dan coach ini banyak memberikan pengaruh bagi perkembangan karakter Levi. Pantas ya Levi jadi sosok yang tangguh macam itu. Ketiga, tentu saja Levi punya sahabat-sahabat manis macam Farlan dan Isabel. Mereka jadi teman ngobrol, teman diskusi, teman dalam misi-misi berbahaya. Meski nih, akhir hidup Farlan dan Isabel sangat tragis. Rupanya banyak orang baik dan kompeten yang turut menyumbangkan warna bagi karakter Levi. Kalau kamu, bagaimana? Siapa yang menyumbang bagi pembentukan karakter kamu? Nah, udah bahas Erwin dan Levi. Sekarang ganti bahas dua tokoh utama kakak adik, Zeke Yeager dan Eren Yeager, yang karakter psikologisnya benar-benar kompleks banget. Kakak adik ini sebetulnya hero atau villain kah? Pahlawan atau penjahat? Wah, cukup rumit juga jawabnya dari segi psikologis. Kakek kecil adalah anak yang manis. Keluarga mereka hidup penuh tekanan. Kita bisa bayangkan sulitnya kehidupan kaum minoritas. Dianggap pembawa sial, dikutuk sebagai setan kan? Sejak kecil Zeke selalu dididik dengan doktrin permusuhan. Berlatih di kamp militer di usia sangat muda. Diajarkan tipu muslihat agar pura-pura membela Marley demi membebaskan Eldia. Harapan Grisha terhadap Zeke terlalu besar, agar putranya jadi last warrior bagi bangsa Eldia. Kasihan Zeke ya, anak kecil gitu loh. Bukan itu saja, Dina dan Grisha lebih sering meninggalkan putranya bersama kakek neneknya sementara mereka hadir di rapat-rapat rahasia. Attachment atau kelekatan dalam teori psikologi adalah anak yang merasa dekat dengan pengasuh yang memiliki ikatan emosi. Pengasuhnya bisa jadi pembantu, kakek nenek, om tante, atau yang terbaik tentu orang tua sendiri. Dalam hal ini attachment Zeke ada pada kakek neneknya. Sedih juga sih melihat Zeke mengorbankan orang tuanya dan melaporkan mereka pada prajurit Marley demi membela kakek neneknya. Menurut kamu, apa tindakan Zeke ini salah? Hingga besar, Zeke ini kayaknya punya multiple personality gitu. Kadang dia kelihatan kayak pahlawan, kadang kayak penjahat. Pas dia membunuh Erwin dan menipu Levi, berasa banget kalau Zeke ini penjahat. Tapi giliran Zeke sayang banget sama Eren, aduh dia ini sebetulnya punya hati baik yang ingin menyelamatkan dunia. Nah, sekarang yuk kita bahas Eren Yeager.
tokoh utama dengan karakter paling kompleks. Kenapa? Karena di 3 season sebelumnya dia adalah pahlawan bagi banyak orang. Sampai-sampai nih para cewek di dunia nyata berebut ingin jadi istrinya. Sekarang dia adalah musuh bersama yang ingin dibasmi oleh orang-orang Eldia dan Marley. Kok bisa gitu ya? Awalnya baik, kok sekarang bisa jadi jahat sih? Eren punya orang tua yang sangat menyayanginya, Carla dan Grisha Yeager. Masa kecil Eren sih terbilang bahagia, punya sahabat Mikasa dan Armin. Kejadian paling traumatis adalah ketika melihat ibunya dimakan Titan di depan mata. Kebayang gak sih gimana sedih dan dendamnya seorang anak yang melihat ibu yang dicintai dibunuh di depan mata? Makanya Eren sangat membenci pihak-pihak yang menyebabkan kematian ibunya. Banyak sekali kejadian traumatis yang dialami Eren, seperti kematian rekan-rekannya, kematian Komandan Erwin Smith. Peperangan yang tragis memang banyak menghasilkan orang-orang dengan gangguan kepribadian atau personality disorder. Dari seorang anak kecil yang yatim piatu dan traumatis, lalu menjadi remaja pemberontak yang berniat menghabisi semua Titan, Eren akhirnya beranjak dewasa dan menyadari bahwa ia sekarang punya kekuatan dahsyat yang bisa menghancurkan semua musuhnya. Selain kejadian traumatis yang berkaitan dengan kematian orang-orang yang dikasihinya, Eren juga harus berhadapan dengan pengkhianatan rekan-rekannya, seperti Annie, Bertholdt, dan Reiner. Walaupun di kemudian hari kita juga tahu bahwa para pengkhianat itu adalah pahlawan bagi bangsanya. Ya, pahlawan Eldia adalah penjahat bagi Marley. Pahlawan Marley adalah penjahat bagi Eldia. Kekuatan dahsyat memang dilematis. Di tangan Eren yang memiliki dendam masa lalu, kekuatan itu berubah menjadi senjata mengerikan karena ia sekarang ingin membasmi siapapun yang berseberangan dengan dirinya. Dalam dunia psikologi, Eren ini bisa dikategorikan narsistik loh. Beberapa ciri khas dari narsisme adalah merasa superior, merasa dirinya sendiri yang mampu mengontrol segala sesuatu, dan menganggap orang yang berseberangan dengan dirinya adalah ancaman. Wah, ini Eren Yeager banget ya. Nah, kalau secara karakter psikologis, kamu cenderung mirip dengan yang mana ya? Simak kelanjutan dari video ini tentang perkembangan karakter psikologis tokoh-tokoh ceweknya. Terima kasih sudah menyimak.